Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama saya lagi, Kata Pak Ahmad, di kanal YouTube dan juga bersama Yarsi TV, bersama juga Instagram Dr. Apin, ya, bersama kita semua untuk membahas satu topik yang cukup menarik. Tapi saya kenalin dulu siapa nih debar kita kali ini, dengerin bareng pakar. Di sini ada Prof. Sultana Faraj. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Sehat, Prof, ya? Alhamdulillah. Ya, beliau adalah pakar konseling genetik di Indonesia. Lalu Dr. Apin, siapa yang nggak kenal Dr. Apin? Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan lupa follow ininya ya, IG-nya Dr. Apin. Dan kita punya dua lulusan fresh grad dari Prodi Biomedik S2, Yarsi, Dr. Farhana dan Dr. Mentari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti kita mau dengerin nih hasil penelitian terbaru ya dari Dr. Hana dan Dr. Tari. Tapi sebelum itu saya mau kasih gambaran dulu. Kan kita sering dengar ya, di Indonesia ini banyak stunting gitu kan. Nah, salah satu risiko stunting itu kan IQ rendah. Apalagi kalau di media sosial ada yang bilang IQ Indonesia itu 78. Itu fitnah ya. Yang benar bukan 78, yang benar 93 tuh, udah naik tuh, ya kan? Nah, cuma ada tapinya nih. Tapi di negara tetangga kita itu udah di atas 100. Jadi kita masih harus mengejar nih ya supaya jadi ya lebih dari 100 lah ya. Betul ya, Dr. Apin ya, mudah-mudahan. Nah, ini sekarang kita udah masuk mulai musim tahun ajaran baru. Udah mulai pada masuk SD gitu ya. Nah, ada tantangan juga sebetulnya. Yaitu ya mungkin kita sering dengar ya, wah ini kok ada ya murid atau anak yang nampaknya kurang pintar gitu ya, sehingga mungkin tidak bisa naik kelas. Nah, ini menarik. Saya akan tanya dulu ke Dr. Apin ya, Dok ya. Dr. Apin kan praktisi ya, praktek ya di klinik gitu ya. Sebetulnya fenomena anak-anak yang bisa dibilang ya kalau tanda kutip bodoh gitu ya, itu sebetulnya bagaimana, Dok? Seberapa sering dokter lihat dan apakah memang perlu diseriusin atau cukup ya udah yang penting ambil bimbel apa gimana gitu? Gimana, Dok? Ya, ini kan memang stigma ya, istilah bodoh, dan kita kembalikan harus secara objektif istilahnya, karena kadang-kadang misalnya ada bahkan nih seorang anak mungkin ayah dan ibunya punya pandangan yang berbeda gitu. Ayahnya menganggap anaknya biasa-biasa saja, tapi mungkin ibunya menganggapnya bodoh atau sebaliknya. Itu hanya dari lingkungan keluarga terkecil, apalagi dilihat oleh orang lain yang mungkin bisa lebih objektif nilai. Untuk itu kita kenali beberapa istilah nih atau terminologi ya. Jadi ada yang namanya itu disabilitas intelektual. Dan ini memang harus terukur bahasanya, yaitu kita sudah kenal ya, itu istilah namanya tes IQ gitu kan, atau nilai IQ. Itu intelligent quotient, artinya menilai kecerdasan seorang baik anak maupun dewasa itu secara angka-angka. Jadi kalau IQ-nya tuh di bawah 90 ya dikatakan dia mengalami disabilitas intelektual. Kalau di atas 90 itu normal, kira-kira seperti itu. Jadi kalau ini memang dikatakan wah ini anaknya sepertinya bodoh atau dia memang bodoh, ya harusnya dibuktikan nih IQ-nya diukur gitu ya. Apakah sesuai atau tidak. Dan memang ini juga tantangan karena tentu tidak semua anak itu diperiksa atau dites gitu ya, dan tidak harus juga diperiksakan untuk bisa melanjutkan pendidikan ke SD atau seterusnya. Tapi ini terutama ditujukan buat mereka yang kira-kira dikhawatirkan dikatakan bodoh oleh lingkungan sekitarnya. Nah, dan memang sehari-hari saya mendapatkan hal tersebut ya, karena saya memang berpraktek sebagai seorang dokter anak subspesialis neurologi anak, sehingga saya mendapatkan rujukan anak-anak dengan stigma bodoh tadi, dan ternyata memang terbukti setelah dites IQ-nya. Ini sayangnya memang belum apa ya, ini kan yang datang kalau ke dokter itu kan individu per individu ya, bukan secara di komunitas, di masyarakat totalnya ada berapa. Tapi ternyata cukup banyak, dan mereka datang dalam kondisi sudah masuk ke pendidikan SD gitu ya, atau bahkan sebagian sudah di SMP. Dan mereka sudah bisa masuk terlebih dahulu. Artinya apa? Mereka sudah menjadi pendidikan, bahkan sudah sampai ke kelas 3, kelas 4. Tapi ketika diberikan pertanyaan sederhana, penjumlahan, perkalian, atau bahkan membaca gitu ya, itu seperti anak baru masuk SD atau baru kelas 1, kelas 2. Dan itu cukup banyak. Itu pun untuk kondisi yang ada di DKI Jakarta ya, karena saya berpraktek memang di Jakarta. Dan mereka saya tanya apakah pernah tinggal kelas, tidak pernah tinggal kelas juga. Tapi mereka pada suatu waktu, entah itu kelas 3 atau kelas 4 atau mungkin di awal itu, orang tua datang membawa anaknya, dan
sebagian tuh memang diminta oleh gurunya justru gitu kan. Bu, coba anaknya dibawa ke dokter, pastikan ini IQ-nya seperti apa, untuk dibuatkan rekomendasi. Dan memang terbukti anak-anak ini nggak cuma sekedar dikhawatirkan bodoh, tapi memang terbukti IQ-nya di bawah 90 dan mereka bisa menjalani pendidikan sampai naik kelas 1, kelas 2 dan seterusnya. Bahkan ada beberapa anak SMP pun ketika saya tanya perkalian sederhana pun juga ternyata masih belum bisa gitu. Jadi ini bukan kalau kita perhatikan konten-konten di media sosial gitu ya, di TikTok misalnya, itu nih jangan prank nih cuma buat apa biar viral atau buat konten. Ternyata memang itu ada anak-anak seperti itu. Dan ya tadi kalau ketika Pak Ahmad menyampaikan sebagai perkenalan di awal, IQ kita bukan 78 tapi 90 dan negara lain di atas 100, yaitu sepertinya sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Dan ini ya seperti harus kita jadikan perhatian bersama, karena kita sudah tahu nih masalahnya apa, tapi bagaimana solusinya untuk anak-anak seperti ini. Kira-kira seperti itu. Ya. Makasih Dr. Apin. Nah ini kalau kita bicara tadi disebutkan disabilitas intelektual gitu ya. Coba saya mau bertanya ke Prof. Sultana ya. Prof, ini menarik nih mengenai disabilitas intelektual ya, tanda kutip mungkin tadi anak bodoh. Walaupun kadang-kadang mereka ini gimana nih bedainnya? Siapa tahu mereka mungkin nggak mau belajar. Jadi mereka jadi kurang pintar atau kurang stimulasi. Atau mungkin yang bawaannya nih dari sononya nih gitu istilahnya. Mungkin kalau istilah ya kampus ada masalah genetik. Gimana nih Prof? Sebetulnya ada nggak sih yang memang ternyata udah dari sononya itu, dari bawaannya itu. Iya. Jadi soalnya kan nanti bisa supaya jelas ya nanti penanganannya juga. Gimana Prof? Iya. Monggo. Pertama saya ingin meralat dulu istilah bodoh ya. Oke. Jangan digunakan ya istilah bodoh ya. Malah kadang bodoh itu dipakainya untuk sumpah serapah aja ya. Jadi terlalu menyakitkan buat orang tua terutama ya. Kalau kita menyebut sebagai anak bodoh gitu ya. Makanya sekarang istilah mental retardasi pun diganti menjadi disabilitas intelektual ya. Kemudian ada yang menggunakan juga difabel ya. Sebetulnya different ability, singkatan dari different ability bahasa Inggris jadi difabel. Tapi difabel itu kan mencakup tidak cuma disabilitas intelektual, juga disability yang lain. Sehingga lebih pas memang disabilitas intelektual ya. Atau mungkin bisa juga kesulitan belajar ya, yang biasanya disebut learning difficulties ya. Ya itu bisa disebut itu. Tapi kalau bisa kita nggak menggunakan istilah bodoh ya. Sekarang banyak kata-kata yang harus diubah gitu. Masalah apakah ada dari sononya atau tidak ya. Jadi kalau kita lihat ilmu-ilmu sekarang ya, ilmu genetika, ilmu genomik ya, yang kita sudah bisa mengetahui kira-kira anak-anak ini walaupun mungkin hanya satu dalam satu keluarga, apalagi kalau familial dalam satu keluarga lebih dari satu, kita bisa melakukan pemeriksaan genetik untuk menentukan apakah itu penyebabnya memang genetik atau mungkin penyebabnya karena lingkungan atau masa dalam kandungan ibunya. Itu sebetulnya bisa dipilah-pilah ya. Nah kalau di genetik memang penyebab disabilitas intelektual terbanyak adalah Down syndrome atau sindrom Down ya. Tetapi sindrom Down kan tidak selalu menurun ya. 95% Down syndrome itu bukan penyakit menurun atau diturunkan atau diwariskan dari orang tuanya. Tapi ada lagi yang menurun dan banyak adalah yang disebut dengan sindrom Fragile X. Fragile X? Yeah. Fragile kayak gampang pecah gitu? Iya, karena kromosom X-nya, jadi sebelum ada teknik molekuler atau genomik, kita memeriksanya dengan kromosom. Ternyata pada kromosom X-nya, pada lengan panjangnya itu ada rapuh. Ya, sehingga fragile ya, namanya fragile Emang X. Gampang pecah. Sebentar Prof, itu kromosom X ya, ini kan genetik dasar nih teman-teman ya. Kalau X itu kan kalau perempuan XX ya Prof ya. Kalau laki-laki XY. Nah ini X-nya itu ya Prof ya. Iya. Ini nanti makanya bisa membedakan antara penderita laki-laki dan perempuan karena yang ada yang double X, ada yang cuma satu X ya laki-laki kan. Nah itu sindrom ini diwariskan ya, diturunkan oleh perempuan. Jadi oleh ibu, penderitanya adalah laki-laki, perempuan adalah carrier.
Namun pada sindrom ini agak aneh. Umumnya kalau yang disebut X-linked atau Fragile X atau X-strangke namanya. Jadi diwariskan melalui jalur perempuan. Kenyataan ada perempuan juga yang sakit. Dan sebaliknya ada juga laki-laki yang carrier, padahal laki-laki harusnya kan sakit. Nah, ini bisa dijelaskan dengan teknik molekuler tadi, dengan kemajuan ilmu, kemajuan teknologi, sehingga kita bisa mengetahui kenapa ya kok perempuan kok agak ya tadi learning difficulties. Kenapa? Karena fisiknya kalau yang perempuan tidak terlalu kelihatan. Kalau laki-laki kelihatan sekali. Jadi ini nggak seperti mental retardation yang mungkin secara fisik kelihatan. Ini bukan seperti itu ya? Cuma itu learning difficulties, jadi gangguan belajar aja di kelas mungkin cenderung untuk rankingnya paling rendah sendiri gitu ya. Dan itu familiar, mungkin adiknya ada yang gitu atau kakaknya ada yang begitu ya, itu mungkin perlu dipertimbangkan kemungkinan carrier Fragile X. Di mana dengan teknologi molekuler tadi kita bisa mengetahui kenapa ada seseorang yang menderita sama-sama Fragile X tetapi disabilitas intelektualnya berat, ada yang ringan. Nah, itu dengan pemeriksaan DNA-nya kita bisa melihat mereka itu mempunyai kelipatan kodon ya yang namanya CGG ya. CGG kalau pada orang normal tuh kan di bawah 40 ya. Jumlah pengulangannya ya CGG-nya. Kalau 40 ke 50 sudah mulai disebut abu-abu ya, antara mau naik gitu ya. Nah, tapi kalau di atas 50 itu disebut sebagai premutasi dan ini umumnya ada di carrier. Sehingga dia atau pembawa ya. Jadi dia nggak sakit ya. Tetapi begitu dia meledak sampai 200 ke atas, itu namanya sudah mutasi dan sudah mengalami disabilitas intelektual dan pada laki-laki sudah memberikan gejala yang sangat spesifik, misalnya kupingnya terutama, telinganya itu besar dan menggantung kelihatan gitu ya. Mungkin kalau dalam bahasa Jawa dibilang telinga caplang atau gimana ya. Jadi telinganya lebar gitu ya. Terus juga jidatnya juga panjang, wajahnya cenderung memanjang. Kemudian kadang-kadang diikuti dengan gejala-gejala neurologik yang mirip dengan autis. Misalnya melakukan hand flapping, itu tangannya digoyang-goyang, kemudian gigit-gigit jari atau hand beating namanya ya. Jadi kalau kita lihat anak dengan Fragile X itu kita bisa lihat di jempolnya ada kayak kapal ya, ada bekas gigitan-gigitan yang kronik gitu ya. Kemudian kalau dia sudah menjelang akil balik, menjelang dewasa, pada laki-laki testisnya akan membesar. Itu ciri-ciri tadi itu ya? Itu ciri-cirinya seperti itu. Jadi mungkin kalau ada keluarga yang putranya mengalami disabilitas intelektual dengan gejala seperti ini, nah itu mungkin perlu diperiksakan. Karena kami ada, Indonesia bisa melaksanakan pemeriksaan ini. Apalagi tanggal 22 Juli nanti kan adalah World Fragile X Awareness Day ya. Jadi hari kesadaran Fragile X dunia tanggal 22 Juli. Jadi penting sekali kita memberikan informasi ini kepada keluarga agar jangan sampai anak yang sakit itu justru malah disembunyikan. Jadi tidak dibawa ke dokter, tidak dikonsultasikan, bahkan kadang-kadang ditaruh di pesantren misalnya atau di asrama atau ditaruh di desa dengan neneknya. Karena orang tuanya tidak mampu merawat. Sebetulnya anak-anak ini tidak sejelek itu ya. Kalau kita periksa, diagnosisnya jelas, dokter bisa mengarahkan. Terutama kami dari genetic counselor tentunya akan mengarahkan apa yang perlu dilakukan dan juga akan berikan informasi kemungkinan bahwa penyakit ini akan menurun juga pada keluarga yang lain. Jadi perbedaan antara Down syndrome tadi dengan Fragile X ya. Sedangkan penyakit-penyakit lain banyak juga yang
yang diikuti dengan gejala disabilitas intelektual, tapi umumnya sangat sindromik. Jadi misalnya ada gejala-gejala kelainan pada fisiknya lebih macam-macam ya, yang disebut sindromik itu demikian. Jadi tidak hanya gejala yang sangat ringan, tapi gejalanya sangat muncul ya. Itu biasanya juga disertai dengan disabilitas intelektual. Saya kira Dr. Apin setuju ya. Yang ada multiple malformasi biasanya juga disertai dengan disabilitas intelektual. Oke. Mungkin saya ke Dr. Tari dan Dr. Hana ya. Oke. Jadi rekan-rekan, Dr. Tari dan Dr. Hana ini seperti saya tadi sampaikan fresh grade ya dari prodi biomedik keminatan konseling genetik. Yes. Nah, temuannya apa nih? Nah, silakan mungkin Dr. Tari dulu. Ada data survei ya dari beberapa SLB. Monggo silakan. Alhamdulillah untuk penelitian kami tesis berdua kita mengangkat tema tentang disabilitas intelektual. Kita screening, ternyata di Jakarta nih belum ada datanya. Bagaimana Fragile X, kita concernnya satu gen dulu, Fragile X di populasi yang disabilitas intelektual. Kita sudah memeriksa, jadi di Jakarta ini SLB negeri ada 13 aja. Seluruh Jakarta Seluruh Jakarta, 13 yang sekolah SLB negeri. Kalau yang swasta kita belum tahu datanya. Kita lebih ke negeri karena biasanya lebih tersistematis gitu. Kemudian dari 13 itu kita ada 4 SLB yang sudah bersedia partisipasi dengan penelitian kita kemarin. Dari 4 SLB ada 176 yang kita sudah ambil sampel. Hasilnya ada 2 yang ditemukan positif Fragile X. Artinya cukup besar, sekitar 2% ya Han ya. Nah itu bagaimana Terhana? Itu baru Fragile X-nya ya. Tapi sebetulnya kan mungkin ada kemungkinan sindrom yang lain yang masih masuk kategori intellectual disability. Iya betul Pak. Jadi kemarin tuh kebetulan memang kita concernnya kan ke Fragile X, jadi kriteria inklusinya kita persempit ke ciri-cirinya yang ke arah Fragile X, kayak Down syndrome atau multiple congenital anomaly kita exclude dulu. Tapi dari sekitar 170 siswa tadi yang kita lakukan screening ternyata hanya 2. Cuman sebenarnya ada kondisi-kondisi siswa lain yang ternyata hasilnya negatif, yang tadi ya kita curigain banget Fragile X, itu malah negatif. Jadi apa nih, masih ditanya-tanya nih Pak, sindrom apakah yang sekiranya diderita sama siswa-siswa ini. Bahkan ada terutama beberapa siswa yang memang dalam satu keluarga itu bukan cuma satu penderitanya, lebih dari satu gitu. Tapi yang itu justru belum ketemu penyebabnya apa. Dan kesamaannya tadi adalah kesulitan belajar tadi itu ya. Utamanya adalah disabilitas intelektual. Oke. Dan saat ini kita masih masih cari ya. Apalagi di RC juga ada sih pemeriksaan next gen sequencing, kita bisa teliti lebih lanjut gitu ya. Oke. Dokter Apin, ini gimana Dok? Misalnya nih kalau orang tua gitu ya, dia mungkin perlu solusi anak seperti ini. Secara klinis tuh kira-kira ada intervensinya nggak sih? Yang mungkin orang tua juga harus sadar bahwa ini bukan sekedar tanda kutip ya learning disability biasa nih, ada masalah, gimana Dok? Jadi kalau bagi kami spesialis ya, klinis di lapangan itu memang melihatnya kan tidak ada anak yang sama ya, dan itu sangat personalized. Artinya disabilitas intelektual itu hanyalah satu sign dari suatu diagnosis. Misalnya ambil contoh, ada anak disabilitas intelektual misalnya pada sindrom Down, ada anak disabilitas intelektual pada anak yang mengalami riwayat global developmental delay dengan sebab karena dia ternyata hipotiroid kongenital. Lalu ada anak disabilitas intelektual sebabnya mungkin nggak terlalu jelas, tapi dia ada komorbiditas atau penyerta epilepsi misalnya. Maka yang diatasi tentunya tidak sekedar hanya disabilitas intelektualnya saja, tapi juga penyertanya tadi. Ya kalau dia ada hipotiroid, berarti kan dia harus terus-menerus sepanjang hidupnya mengkonsumsi obat yang mengandung levothyroxine. Kalau ternyata dia mengalami epilepsi, maka dia harus dikontrol kejangnya dengan mendapatkan obat anti kejang rutin sampai dia bebas kejang 2 tahun minimal, seperti itu. Jadi itu istilah penanganan yang holistik. Nah, sedangkan untuk disabilitas intelektual sendiri itu tergantung usia didapatkannya ya. Karena kami kan memang harusnya bisa mengidentifikasi, mendiagnosis sedini mungkin. Umumnya kalau belum sekolah ya
terapi gitu kan, misalnya dengan terapi okupasi, terapi bicara dan berbagai terapi yang memang dikerjakannya itu di luar institusi pendidikan. Tapi kalau sudah masuk usia sekolah, ya tadi dengan ya bersekolah, walaupun memang tidak sedikit yang sekolahnya dikerjakan, terapinya pun masih terus berlanjut. Tapi sifatnya itu adalah sebenarnya lanjutan dari awal, bukan baru dimulai, bukan. Jadi terapi berlanjut, sekolahnya juga disesuaikan. Apakah nanti mungkin dia diarahkannya ke SLB atau mungkin dia diarahkannya ke sekolah umum bergabung dengan anak-anak lain, tapi ada guru pendamping atau istilah shadow teacher-nya. Dan juga tidak sedikit yang kemudian dalam perjalanannya itu mengalami masalah-masalah psikososial baru. Jadi misalnya ternyata anaknya awalnya disabilitas intelektual saja di anak, begitu dia mungkin remaja, mungkin nanti ada mengalami yang OCD, ada obsessive compulsive disorder gitu kan, atau ada bahkan mungkin ada yang mungkin skizofrenia mungkin, atau ada yang kemudian mengalami gangguan cemas, ansietas atau gangguan depresi. Itu maksudnya kalau tidak ditangani gitu maksudnya? Lebih ada dua faktor, ditangani tetap ada muncul masalah baru di kemudian hari, atau memang ditangani tidak utuh, tidak cukup baik sehingga itu lebih cepat muncul gitu. Jadi nanti akan membutuhkan psikolog gitu. Jadi menunjukkan bahwa anak-anak ini harus dilihat secara individual, dicari tahu apa penyebab atau etiologinya, dipastikan apa saja komorbiditasnya, dan dilihat pemantauan jangka panjang atau long term follow up-nya. Karena jarang tuh yang kemudian selesai masalahnya tuh jarang. Nanti mungkin ada masalah-masalah baru ketika di umur 10 tahun, di umur 12 tahun, di usia. Jadi sekolah seringkali tidak hanya dipandang sebagai satu bentuk terapi atau tata laksana, tapi juga tadi melibatkan pemantauan dari psikolog misalnya, atau bahkan mungkin dokter spesialis kedokteran jiwa, dan juga belum kalau muncul masalah-masalah terkait dengan tadi masalah biologis misalnya dengan epilepsinya atau kerentanan terhadap penyakit-penyakit lainnya gitu. Itu benar-benar harus dipantau jangka panjang seperti itu. Makasih Dr. Apin. Prof. Sultana, tadi saya juga terbersit ya, nampaknya pewarisan dari ibu. Kalau di media sosial Prof, kecerdasan tuh tergantung ibunya katanya. Ini jadi ada agak sedikit ini nih apa namanya, ternyata ibu nih bisa memberikan tanda kutip kecerdasan dan juga mungkin ada tantangan juga gitu. Tapi sebenarnya gimana ya Prof mengenai konselingnya? Soalnya kan tes genetik ini kan juga relatif masih jarang gitu ya. Apakah misalnya nih Dr. Apin ada kasus gitu, apakah semuanya akan dites genetik atau mungkin ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan bahwa untuk anak tertentu menjadi sangat prioritas Prof untuk dites genetiknya? Konselor genetik memang akan pertama membuat silsilah keluarga. Ya, 3 generasi. Jadi kita lihat misalnya seorang ibu membawa anaknya 1, terus kita tanya ibu putranya semua berapa, kemudian yang sakit siapa saja, apa cuma 1, kemudian keluarga tersebut, ibu itu kan punya saudara, bapak itu kan punya saudara, kita buat, kita data, ada nggak penderita yang lain, terus naik ke atas nenek kakeknya, dari kedua belah bapak dan ibu kita lihat ada nggak yang sakit. Kalau dari situ ada gambaran ada yang sakit dan kebetulan yang sakit adalah laki-laki semua, maka kita sudah bisa mengasumsikan kira-kira ini penyakit yang diwariskan melalui jalur ibu, jadi diturunkan oleh ibu. Nah dari situ kita akan menyarankan pemeriksaan genetik. Karena sudah kelihatan bahwa lebih dari 1 yang sakit. Tapi berbeda dengan penyakit genetik yang lain yang disebut dengan autosomal recessive. Kalau tadi X-linked atau X terangkai, nah itu biasanya yang sakit itu hanya di generasi terakhir. Jadi kita buat silsilah 3 generasi, tetap adanya di generasi terakhir, yang lain tidak ada. Karena kebetulan ibu dan bapak dari anak tersebut adalah carrier. Jadi membawa mutasinya dari gennya. Nah, kalau anaknya cuma 1 agak menyulitkan kita memang ya, apakah ini sebetulnya penyakit menurun atau tidak. Tapi kalau ternyata anaknya lebih dari 1 yang sakit tadi, berarti
kira-kira itu penyakit menurun walaupun adanya di generasi terakhir. Ya, jadi misalnya anaknya 3, 2 sakit, 1 normal, tapi di generasi kedua, ketiga tidak ada ya. Kita sudah menganggap bahwa itu adalah autosomal recessive, di mana pembawanya atau carrier-nya adalah ayah dan ibu. Kalau tadi kan hanya ibu yang X-linked ya, ini ayah dan ibu. Nah, kami informasikan. Nah, untuk itu dengan teknik-teknik molekuler yang baru ini yang kebetulan JRC sudah bisa melaksanakan adalah kita tawarkan untuk tes trio. Tes trio itu ayah, ibu, dan anak. Nah, atau mau anak dulu juga nggak apa-apa. Anak dulu kita temukan adanya suatu perubahan DNA, bahwa dia ada suatu kelainan, ya sebetulnya bahasa molekulernya varian patogenik ya. Kalau kita temukan ada itu, maka kita informasikan kepada orang tua. Kalau bapak ibu ingin tahu ini karena keturunan atau tidak, apalagi kalau ibunya masih usia reproduksi, tentunya masih pingin tambah anak kan. Nah, maka kita periksa trio. Jadi bapak, ibu, dan anak. Kalau dari trio ayah, ibu, dan anak ternyata hanya anak satu itu yang sakit, bapak ibunya tidak pembawa, maka aman. Nah, ini penting sekali untuk keluarga, dan ini tugas dari seorang konselor genetika untuk menyampaikan bahwa bapak ibu kalau ingin tambah anak, insya Allah baik, tapi tetap namanya sesuatu kejadian yang tidak diduga bisa aja muncul kembali. Jadi tetap kita sampaikan 1% kemungkinan akan muncul kembali pada anak berikutnya. Iya. Risiko itu nggak bisa dinolkan soalnya ya. Jadi kalau tadi kembali ke masalah X ya, Pak Ahmad tadi menanyakan tentang X, ada suatu pendapat bahwa X chromosome is an intelligence chromosome. Jadi intelijensia dari kita semua itu berasal dari X kromosom. Dan semua orang kan dapat X kromosom dari ibunya dari kan. Ibu. Ya betul, kan? Semua Pak Ahmad juga dapat dari ibunya ya. Jadi betapa penting sekali ibu ini yang akan membawa X kromosom kepada anak-anaknya. Nah, di X kromosom itu banyak sekali gen-gen yang berhubungan dengan masalah intelijensia. Sehingga dianggap seperti itu, dan pada penyakit-penyakit dengan X kromosom tadi seperti pada Fragile X, di mana kenapa perempuan kok tidak menunjukkan gejala yang lebih mencolok, karena dia punya 2 X kromosom. Punya backup ya, Prof ya. Yang satu sakit, yang satu menggantikan. Ya. Wah, makasih banyak Prof. Mungkin saya ke Dr. Hana. Waktu penelitian kemarin sempat berinteraksi dengan para orang tua nggak? Nah, itu gimana itu? Kebetulan emang kemarin ngambil subjeknya tuh orang tua dan siswanya, Pak. Gitu. Dari orang tuanya kita menilai seberapa empowermentnya ya orang tua ini mempunyai anak dengan disabilitas intelektual gitu. Memang kalau kita lihat sih ada yang bisa menerima kondisi si anaknya, ada yang masih denial ya. Denial gitu. Ya masih kayak anak saya dia ngerasa mereka lebih ke ini bukan kesalahan dari suatu genetik gitulah. Ada yang ngerasanya ini ya udah takdir gitu. Ada yang bisa menerima takdir. Tapi setelah dilakukan penelitian ini ternyata orang tua yang tingkat pendidikannya lebih tinggi, ya kan lebih tinggi, justru lebih tidak bisa menerima gitu. Dibanding orang tua yang pendidikannya lebih rendah, justru mereka lebih legowo dengan kondisi anaknya gitu, Pak. Oh gitu. Jadi penelitian sendiri nih. Itu topik berikutnya ya berarti ya. Gitu. Oke, ya. Gitu sih. Dokter Tari mau ditambahkan? Kemudian kalau dari orang tua yang dasar pendidikannya tuh mungkin SD ya Pak, pendidikan rendah kita kategorikan, itu justru mereka lebih ke solusi, kayak yang penting anak saya kalau saya tinggal sudah meninggal, orang tuanya dia masih lebih bisa berdaya, bisa bekerja gitu, maksudnya setidaknya bisa menghidupi dirinya sendiri gitu. Nah ternyata menariknya lagi di SLB nih Pak, saya juga baru tahu setelah kita keliling di SLB di Jakarta ini, di SLB itu karena kan satu sekolah itu udah SD, udah SMP, udah SMA dalam satu gedung yang sama, dan kalau di sekolah anak-anak reguler kan ada SMK nih Pak. Nah di SLB ini tuh ada semacam SMK, jadi mereka ada vokasinya Pak. Jadi di SLB itu ada kurikulum barista, mungkin anak-anak yang disabilitas intelektual
yang masih bisa ikut instruksi gitu, dikasih pelatihan untuk bisa jadi barista, jadi tukang masak, tata boga, bersih-bersih, semuanya ada deh skillnya, ada menjahit, pokoknya yang setidaknya tidak terlalu banyak pikiran tapi lebih banyak ke kerja tangan. Dan menariknya lagi, sebenarnya udah banyak nih Pak yang bagus outputnya, cuma mungkin yang kita perlu tingkatkan nih perusahaan-perusahaan atau coworkers atau apapun itu yang barista bisa kali ngambil hire di SLB itu, karena saya tanya sekolahnya tuh nggak bisa menyalurkan gitu karena belum ada yang nyari gitu. Oke. Ini menarik. Dr. Apin, mungkin sebelum kita tutup ya, Dr. Apin, lalu setelah saya ke Prof. Sultana, Dr. Apin, nampaknya kompleks ya. Tadi sudah disampaikan ada sekitar 14 SLB dan sudah diupayakan ada SMK-nya juga gitu. Tapi sebagai praktisi nih Dok, apakah itu sudah cukup gitu? Nampaknya masih ada tantangan yang lebih jauh dan mungkin perlu bantuan pemerintah mungkin. Bagaimana menurut Dr. Apin? Jelas nggak cukup ya. Demografi di Jakarta sendiri seperti apa kan kepadatan penduduknya, dan ini yang saya hadapi sehari-hari bahwa banyak yang sebenarnya kemudian menyadari kondisi anaknya dan ingin bisa menyekolahkan ke SLB. Dan memang SLB yang tentunya tadi anak-anak disabilitas intelektual ini yang saya temui terutama mereka dari kalangan menengah ekonomi menengah ke bawah tentunya. Dan mereka mencari sekolah yang gratis dan itu ada di SLB negeri. Tapi ya bayangkan di DKI Jakarta dengan saya nggak tahu nih prevalence persisnya anak disabilitas intelektual itu berapa banyak, tapi cuma ada 14 SLB negeri, 13 SLB negeri. Sampai waiting list. Nah betul Prof. Jadi waiting itu yang terjadi. Masuk. Jadi pasti waiting list gitu, dan mereka pun menunggu tahun depan juga belum tentu bisa masuk. Ataupun kalau mereka sudah mungkin masuk kategori untuk bisa diterima, mereka punya alasan lain, yaitu terlalu jauh dari rumah, tidak ada ongkos buat transportasi, dan ada yang dekat mungkin dari rumah tapi SLB swasta, dan itu cukup memakan biaya gitu. Jadi ini sangat butuh ya. Saya mungkin kalau solusi yang yang pernah saya coba untuk saya lihat dan mungkin bisa dipakai itu adalah ya kalau kita menunggu, tentu berharap juga dari pemerintah ya, kan ini kan kerjasama lintas sektor antara Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, bagian dasar dan menengah, kemudian juga mungkin ada juga pendidikan luar biasa seperti itu. Dan saya lihat nih sebenarnya potensi mereka sebagian, terutama di DKI, saya nggak tahu di luar DKI ya, itu banyak yang sebenarnya SLB swasta yang bisa menampung gitu, tapi nggak ada biaya. Bisa sebenarnya itu solusinya berupa program orang tua asuh sebenarnya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kita bisa menemukan orang tua asuh yang mau membiayai anak-anak ini gitu ya, biaya masuknya berapa, kemudian bulanannya berapa, itu sebenarnya bisa gitu loh, bisa ditemukan asal ada jembatannya. Mungkin insentifnya buat orang tua asuh tadi itu pajaknya dikurangin kali. Nah itu lebih menarik lagi gitu. Ya kan? Jadi dia beban pajaknya bisa dikurang untuk bantu ini. Dan juga mungkin bisa melibatkan pihak swasta ya, yang dalam arti yang mereka terlibat, yang ingin membuat pernah punya pengalaman di lembaga pendidikan atau ingin membuat lembaga pendidikan sekolah baru, itu juga bisa digunakan tuh untuk menambah sekolah-sekolah yang khusus menangani anak-anak yang istilah itu ABK, anak berkebutuhan khusus ini. Dan tapi tadi ya, karena biayanya mungkin bisa dengan ya mungkin crowdfunding dari masyarakat. Saya rasa itu bisa jadi salah satu solusi, tapi memang pastinya banyak pihak yang harus dilibatkan, dan kondisi saat ini sangat-sangat kurang. Dan kalau ini nggak teratasi ya, saya bahkan sempat mungkin menyampaikan nih daripada program mungkin untuk ya mohon maaf ya, misalnya untuk makan gratis gitu ya, mungkin makan bergizi gratis, ya kenapa nggak dipakai untuk mendidik guru-guru yang ada di sekolah negeri untuk memiliki kompetensi sebagai shadow teacher, dan mereka bisa menampung anak-anak disabilitas intelektual di semua sekolah negeri ini. Bisa di tiap kelas, bisa kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 tuh ada shadow teachernya. Jadi nggak harus di SLB, tapi bisa di sekolah negeri. Tapi mereka nggak punya kompetensi, dan itu butuh pelatihan, butuh kursus, butuh sertifikasi, butuh insentif. Nah itu tuh kenapa nggak dialokasikan dananya ke situ. Jadi ini butuh, mudah-mudahan sih bincang-bincang kita hari ini tuh nggak berhenti di ruangan ini, tapi bisa sampai keluar gitu, didengarkan dan juga mungkin bisa ada dampak perubahan ke depannya yang itu bisa sustain terus dan bisa
menjadi solusi buat anak-anak yang sebenarnya jumlahnya saya anggap ini sebagai ini mungkin seperti fenomena gunung es gitu loh. Yang kita lihat ya segini yang Dokter Hana, Dokter Tari itu lihatnya cuma segitu gitu. Padahal mungkin masih ada 4 atau 5 kali lipat lagi jumlah yang ada, dan saya yakin itu pasti gitu. Ya semoga ini bisa terus ada solusi dan bisa didengarkan nyampe ke pembuat kebijakan, juga masyarakat yang mungkin tertarik gitu ya bisa juga ikut urun solusi gitu untuk kondisi seperti ini. Dan bagus. Mungkin saya tambahkan Dr. Arvin ya, menurut penelitian anak-anak yang mengalami disabilitas intelektual terutama yang ringan dengan di sekolah normal, sekolah biasa akan memberikan pengaruh lebih baik daripada di SLB karena lingkungannya kan akan mengajarin dia, memberikan pengalaman yang lebih baik. Angkat juga ya Prof ya. Oke. Nah ini juga menarik Prof, karena nampaknya rumah itu masih sebagai wahana yang lebih tepat ya, Prof ya. Kalau menurut Prof Sultana, mungkin sebagai ini juga menjelang akhir dari podcast kita, ada nggak Prof semacam saran tips buat orang tua ketika misalnya mendapatkan diagnosa ya bahwa ternyata anaknya memang ada masalah genetik gitu ya. Kira-kira apa itu bagi supaya orang tua juga ada empowerment, jangan sampai mereka tadi ya dia itu kayak hopeless, wah ini udah dari sananya gitu. Kira-kira bagaimana Prof? Ya seperti tadi sudah saya singgung juga ya. Jadi yang penting justru asuhan dari keluarga, dari orang tua ya. Jadi kalau ada orang tua yang mungkin merasa malu punya anak dengan kelainan, terus dititipin di manapun, entah di saudara, di keluarga ataupun di pesantren, seringnya dilarikannya ke pesantren atau asrama. Tapi sekarang kayaknya sudah tidak ada asrama untuk anak-anak dengan disabilitas intelektual ya. Dulu kan ada seperti YPAC Pak, ada asramanya kan. Sekarang tampaknya sudah tidak diasramakan. Nah itu dia kan kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua, perhatian ya. Jadi kalau di asrama kan tentunya perhatian tuh rata ya, antara yang sakit dan tidak sakit ya sama ya. Hubungan batinnya juga mungkin kurang bagus ya. Ya mendapat. Jadi yang penting justru diasuh oleh keluarga dengan perhatian yang lebih baik, kasih sayang yang lebih baik, namun tidak dimanjakan. Berikanlah dia kemandirian. Ya karena orang tua kan juga nantinya akan tambah tua kan. Jadi ya bagaimana caranya membuat anak itu mandiri dan membuat anak itu merasa bertanggung jawab ya. Jangan sampai orang tua itu berpendapat ngapain suruhan dia kan mentalnya terganggu. Kadang-kadang orang awam menyebutnya mentalnya terganggu. Nah itu keliru. Harusnya kita beri tugas-tugas yang mungkin enteng dulu, yang ringan dulu, misalnya ambilkan sepatunya papa misalnya, dia bisa nggak ngambilkan gitu kan, lama-lama dia akan lebih baik berkembang ya, dan merasa ada tanggung jawab, ada gunanya gitu dia, tidak merasa terpuruk dibiarkan tanpa diberi tugas seperti kakak dan adiknya. Itu yang mungkin perlu diketahui oleh orang tua. Saya kira dari hasil riset kita pun begitu ya. Dalam wawancara dengan orang tua kami berusaha juga memberikan edukasi gitu. Ya istilahnya no one is left behind ya. Jangan sampai ditinggalkan ya. Jadi mereka semua adalah warga negara kita juga, generasi kita juga. Jangan dibedakan gitu ya. Tapi kita empower ya, kita empower mereka. Buat rekan-rekan semuanya, para orang tua, teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan gitu ya, silahkan. Bagaimana cara menghubungi Prof Sultana atau Dr. Apin ya? Dr. Apin praktek di RSUD Pasar Rebo ya, Dr. Apin. Kalau Prof Sultana ada di Yarsi, bisa kirim email ke lpuy@yarsi.ac.id. Nah, buat rekan-rekan nih yang sudah S1 mau belajar mengenai konseling genetik, sudah ada contohnya ya. Di sini ada Dr. Tari, Dr. Hana ya, keseruan penelitiannya, tesisnya gitu ya. Apalagi kalau di Yarsi sudah ada. Kalau canggih mah di Yarsi ada, apa sih yang nggak ada di Yarsi gitu ya. Silakan email lpuy@yarsi.ac.id. Baik, saya Ahmad Utomo atau Pak Ahmad, izin pamit undur diri menuju Indonesia Emas dengan generasi cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang batuk 2 orang.